Oke, Bapak Ibu sekalian, saya terangkan dulu. Ini adalah yang sudah saya sampaikan di grup ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya baru ada waktu untuk memberikan materi secara online gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan tetap melaksanakan sebanyak 16 pertemuan, namun mungkin apa ya, tingkat kesulitannya tidak atau waktunya tidak terlalu panjang seperti kelas reguler gitu. Jadi mata kuliah saya kebetulan di semester ini ada dua mata kuliah, yaitu metrologi industri dan teknik manufaktur satu. Nah, ini aslinya tuh saya tuh juga bingung karena dua-duanya ini adalah mata kuliah dengan kombinasi praktek gitu, Bapak. Ya. Nah, yang saya akan ajarkan di minggu ini itu adalah metrologi industri. Jadi, ini tadi sudah saya buatkan ringsnya. Insya Allah nanti mulai semester depan, di awal pertemuan saya akan buatkan seperti ini. Jadi, mohon maaf apabila yang semester ini mungkin saya agak terlambat gitu ya. Karena ya itu tadi, waktunya juga kejar-kejaran sama kemahasiswaan. Jadi ini 4 SKS, jadi Bapak Ibu mohon benar-benar dikerjakan semaksimal mungkin karena dua mata kuliah saya ini dua-duanya 4 SKS, jadi SKS-nya sangat tinggi. Tapi saya sedemikian hingga supaya tidak terlalu membebani lah ya gitu. Jadi karena 4 SKS, jadi kalau Bapak Ibu dapatnya misalnya cuma B atau ya saya insya Allah nggak akan memberikan nilai di bawah B ya karena Bapak Ibu itu kan sudah pegawai meluangkan waktu untuk kuliah lagi itu saya sudah sangat appreciate sekali gitu. Nah, ini jadi di kelas karyawan ini nanti Bapak Ibu wajib join namanya Google Classroom Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu sudah pernah tahu Google Classroom belum ya? Jadi nanti selain Bapak Ibu itu download Zoom, jadi nanti kita akan beberapa kali pertemuan tetap memakai Zoom. Bapak Ibu juga harus punya namanya Google Classroom. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kurang paham, biasanya anak-anak yang zaman-zaman COVID tahu nih Google Classroom karena mereka itu suka ngumpulkan tugasnya di Google Classroom. Nah, nanti mungkin kalau yang pakai apa Apple atau pakai Android bisa langsung download aplikasi Google Classroom. Jadi punyanya Google, tapi dia tuh memang kelas gitu ya untuk share pembagian tugas atau segala macam gitu Bapak Ibu. Nah, ini linknya atau pakai join kode ini. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu itu melakukan semua kegiatan selama 16 ini itu dikumpulkan sesuai dengan judulnya. Misalnya hari ini. Hari ini adalah pertemuan pertama. Bapak Ibu melakukan kelas online dengan materi pengantar metrologi industri. Bapak Ibu silakan mengcapture bahwa Bapak Ibu itu sudah join di hari ini, di capture ya, di screenshot gitu ya. Kemudian di, dikirimkan ke link ini. Nah, berarti sebelumnya sudah download dulu Google Classroom sudah download, kemudian taruh di HP. Kalau saya di HP, kalau di laptop saya pakai kalau punya Google sih sudah langsung Pak, bisa langsung join gitu ya. Kalau pakai laptop sebenarnya lebih enak. Nah, Bapak Ibu langsung klik ini atau masukkan kode ini. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke kelas namanya Metrologi Industri kelas karyawan. Nah, setelah sudah dipastikan join di situ, nanti setiap pertemuannya, misalnya hari ini, silakan Bapak capture, Bapak udah mengikuti kuliah saya, ceklik gitu ya. Nah, kemudian dikirimkan ke link ini, begitu, untuk pertemuan satu. Diklik, kemudian Bapak Ibu akan masuk ke room itu, tinggal diupload saja bukti screenshotnya gitu ya. Itu menandakan bahwa sudah absen begitu. Tuh. Bagaimana apabila Bapak Ibu itu tidak join secara online atau misalnya lagi kerja atau apa gitu ya, hanya bisa mendengarkan via YouTube. Boleh juga, silahkan. Pada saat nonton YouTube di screenshot, kemudian dikirimkan ke sini. Perlu saya beritahukan bahwa setiap pertemuannya ini ada batas waktunya. Jadi kalau misalnya pertemuan ini ya,
Ini tuh ada beberapa yang tulisannya kelas online, kelas online, kelas online, kelas online. Ini batas absennya jam 12 malam di hari yang sama, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang mengerjakan tugas, itu batas waktunya sampai besok sebelum ada kelas online. Gitu. Jadi misalnya besok kita ada kelas online jam 7 nih. Jadi Bapak Ibu mau ngumpulkan tugasnya jam 6 sore juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, apabila nanti telat, maka akan terkirim di email saya bahwa misalnya atas nama Mawar gitu ya, Ibu Mawar terlambat mengirimkan gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Saya rasa yang sudah bekerja atau sebelumnya sudah mengikuti eh, apa namanya ini sekolah SMA zaman COVID ya kayaknya sudah paham. Atau enggak nanti silakan tanya juga ke anaknya atau saudaranya ya untuk menggunakan Google Classroom ini. Saya rasa banyak yang sudah familiar. Siapa mungkin yang belum familiar Bapak Ibu karena ini 16 pertemuan semua ngumpulkannya di Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham terkait Google Classroom, nanti bisa saya rekodkan caranya. Ya nggak apa-apa, saya rekodkan caranya setelah kuliah ini, cara menggunakan Google Classroom gitu. Atau sudah paham semua ya? Pak Ali sampun paham, Pak. Oh, Pak Ali mah Gimana, dia, Bang? diajarin anaknya ya, Pak ya. Anak-anak zaman COVID itu sudah tahu semua ini. Itu. Pak Iya, Ganef siap. udah paham ya, Pak Ganef ya? Paham lah ya. Kalau Masih belajar, Bu. oh belum gitu, Pak. Oh iya ya. Nanti silakan kalau lewat laptop dari email, Pak. Kalau lewat laptop dari email. Nah, Bapak pastikan buka aja email Bapak gitu ya. Setelah itu langsung klik aja ini. Klik klik link saya ini. Itu klik link saya ini kemudian langsung join gitu kali ya. Nah, gitu nanti akan masuk di Google Classroom itu. Itu paling enggak minimal sekarang hari ini di capture dulu lah. Di capture dulu bahwa Bapak Bapak Ibu sudah hadir di hari ini sebagai bukti pertemuan satu gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita kuliah itu bukan cuma memahami tentang materi ya Bapak Ibu ya, tapi juga akhirnya tahu tentang teknologi begitu ya. Jadi nanti siapa tahu Bapak Ibu di tempat kerjanya mau naik jabatan atau misalnya mau upgrade di pekerjaan lainnya, mungkin juga bisa memberikan manfaat begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hari ini kita akan ada kelas online dengan materi pengantar meteorologi industri. Nah, kemudian nanti saya akan beri tugas Bapak Ibu. Nah, tugasnya itu silakan dikerjakan di Microsoft Word aja gitu ya. Dikasih nama, kemudian NIM, udah langsung dikerjakan gitu, dikerjakan apa sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan penjelasan saya gitu ya apa gitu tinggal dimasukkan aja filenya dikirim gitu aja. Nah, kemudian hari Rabu besok kita kuliah lagi, online lagi gitu. Kemudian nanti selesai online saya kasih tugas dikirim. Itu akan menjadi pertemuan 4. Jadi Bapak Ibu ini enak sekali saya rasa ya. Jadi pertemuan satu online, pertemuan dua tugas sudah saya anggap online. Sudah saya anggap pertemuan seperti itu terus. Jadi untuk supaya saya mengetahui bahwa Bapak itu sudah paham dengan materi yang sudah saya jelaskan. Gitu. Jadi kita akan melakukan kelas online satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ya 7 kali kelas online. Selebihnya adalah mengerjakan tugas. Nah, namun nanti setelah UTS ini Bapak Ibu saya 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 akan kabarkan lagi kalau enggak kita Zoom gini atau nanti saya kirimkan apa namanya rekotan video di YouTube gitu. Kemungkinan besar saya akan melakukan online 4 kali 1, 2, 3, 4 yang secara Zoom seperti ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu bisa langsung join di YouTube yang akan saya record seperti Kayak itu. ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu wajib sekali mengumpulkan screenshot
apapun itu kelas online ini, kalau ngerjakan tugas yang tinggal ngirim filenya aja di situ, gitu. Jadi selama 1 semester ini harus terpenuhi 16 pertemuan ini. Gitu, Bapak Ibu ya. Ini kalau saya boleh close, saya bukakan Google Classroom saya. Ini seperti ini. Jadi Google Classroom saya itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana ya? Hmm, Bentar ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalnya, astagfirullah. Kayak gini, itu nah. Kalau buka kayak gini aja saya. Nah, ini Google Classroom itu adalah bagian dari Gmail. Jadi kalau Bapak Ibu itu ada email pakai Google, itu pasti bisa nanti join. Seperti itu. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah mata kuliah saya. Jadi yang kelas karyawan itu, nah, ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini berapa orang yang belum ya ini. Nah, ini Pak Ganef nih udah join Pak Ganef. Nih. Nah, ini kelihatan. Ini kelas saya Metrologi Industri 2025 karyawan yang baru join di grup ini di Google Classroom saya cuma Pak Ganef. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah join akan terlihat. Nah, ini pengajarnya saya, siswanya Pak Ganef. Nah, nanti Pak Ganef bisa klik di sini Pak, tugas kelas. Nah, di situ saya sudah mengupload semuanya di sini ya. Saya mindahin. Jadi ini udah semua pertemuan gini. Nah, nanti Pak Ganep silakan klik. Nanti kalau udah ngumpulkan akan kelihatan gitu ya. Akan kelihatan di sini. Ini belum ada yang menyerahkan. Jadi nanti kalau sudah ada yang menyerahkan bisa ketahuan di sini. Ini Pak Ganef udah join. Nanti kalau Pak Ganef mengirimkan screenshotnya, di Pak Ganef ini ada filenya. Berarti Bapak sudah mengirimkan bukti absen hari ini, gitu Pak. Yang lainnya juga seperti itu, silahkan. Gitu. Jadi nanti harus join dulu. Tadi gampang ya Pak ya? Nggak sulit kan Pak Ganef? Tinggal caranya ngupload file gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi nanti, nah ngupload filenya ini nanti Pak di sini Pak. Mana tadi? Nah, karena kita pertemuan satu, jadi Bapak silakan klik di sini. Klik. Nah, nanti akan terhubung di tugas satu, Pak. Gitu. Ya, nanti akan terhubung di link tugas satu gitu. Di mana? Lu mana sih ini? Akan terhubung di sini nanti. Nah, tinggal dimasukkan filenya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dicoba-coba gitu ya. Silakan dicoba-coba untuk apa namanya memasukkan file itu gimana gitu ya. Oke, baik. Saya langsung apa namanya ke materi hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang metrologi industri. Mungkin yang ada backgroundnya dari mesin, Bapak itu mungkin ada yang sudah paham gitu ya metrologi. Jadi metrologi industri ini tujuannya untuk mengetahui fungsi dari ilmu metrologi. Apa itu? Jadi metrologi industri ini kalau di mesin, di kita di yang teknik gitu ya. Ini merupakan teori dan praktek yang mempelajari tentang pengukuran Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya saya bingung gitu ya gimana caranya Bapak Ibu tuh supaya bisa praktek. Kalau yang tahun kemarin kebetulan Pak Ali saya kasih tugas untuk mempraktekkan
Itu ya Pak Ali ya, mengukur getaran kalau nggak salah ya Pak di perusahaan itu. Yang seperti kemarin teman-teman yang sudah join, dua orang itu, saya lupa namanya siapa itu, di semen itu. Oh, belum, belum, belum join ya itu ya. Yang ikut kemarin yang listrik gitu ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu itu nanti misalnya semester 6 ada tugas akhir, di mana tugas akhir itu kita kan ada namanya pengambilan data. Nah, kalau di mesin atau di teknik, pengambilan data bisa dilakukan dengan cara pengukuran gitu ya. Misalnya mau membuat suatu benda gitu ya, membuat mesin atau membuat fasilitas-fasilitas lain. Kalau di mahasiswa reguler itu tugas besar dari mata kuliah teknik manufaktur itu membuat produknya yaitu untuk kebutuhan fasilitas yang ada di kampus. Nah, salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan pengukuran ini sangat penting sekali Bapak Ibu gitu. Jadi kalau orang teknik pasti wajib banget untuk mengetahui dasar dari pengukuran gitu. Pengukurannya apa saja? Banyak sekali. Mata kuliah ini adalah kelanjutan dari mata kuliah fisika, Bapak Ibu ya. Jadi ada tentang perhitungan luas, volume, berat, sudut, pengukuran mikro, pengukuran makro, kemudian ada kelistrikan, kemudian kita tambahkan juga sebenarnya ada. Makanya ada di pertemuan-pertemuan agak terakhir itu nanti saya bagikan video juga untuk dari teman-teman reguler yang praktek ya Bapak Ibu ya. Karena kebetulan alat-alatnya memang adanya di semen gitu. Jadi kalau diterangkan aja cuma ngelihat tok ya agak gimana gitu ya karena udah lewat gitu. Jadi harusnya ini semuanya dipraktekkan Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti ada beberapa yang tugas itu yang kira-kira bisa dilakukan, yang kira-kira alatnya mungkin ada di rumah gitu. Nah, ini kita mulai dari pengantar metrologi industri. Tuh. Jadi apa itu metrologi? Jadi metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran gitu ya. Bagaimana kalau orang-orang teknik itu melakukan sebuah pengukuran, di mana pengukuran itu adalah tujuannya mengambilan data gitu ya. Jadi pengukurannya itu dari banyak faktor Bapak Ibu ya atau alat-alat dengan menggunakan alat ukur. Jadi alat ukur itu ada yang manual, ada juga yang sudah digital ya. Mungkin yang di perusahaan-perusahaan sudah mulai pakai yang digital gitu seperti apa ya? Alat ukur ya banyak macam ya. Nanti kita bisa lihat apa saja yang menjadi berbeda dari yang manual sampai yang digital. Nah, metodologi sendiri itu banyak berhubungan dengan pengukuran massa, volume, panjang, suhu, tegangan listrik, arus, keasaman, kelembapan, besaran, besaran fisika, dan sebagainya. Nah, harapan saya ini memang Bapak Ibu terutama yang sudah mengikuti prodi mesin, ini merupakan sangat basic sekali dari prodi mesin, yaitu bagaimana cara melakukan sebuah pengukuran. Karena kalau anak mesin, orang mesin tapi nggak bisa ngukur itu ya udah bukan mesin sepertinya ya. Karena kelanjutan dari mata kuliah berikut-berikutnya pasti jauh lebih sulit, seperti menggambar dengan AutoCAD, kemudian membuat sebuah produk, kemudian juga hmm, apa ya melakukan perawatan preventif, prediktif dan lain sebagainya, di mana itu semuanya juga membutuhkan kemampuan pengukuran seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya pengukuran itu ya gitu. Jadi pengukuran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran. Nah, ini kadang-kadang gitu ya kita suka menyepelekan sesuatu dari bagaimana cara melakukan pengukuran. Gampangnya aja kalau kita pakai penggaris. Kadang kita tidak melihat gitu ya, apakah penggaris itu sudah dimulai dari nol atau tidak. Udah asal aja ngukur. Atau misalnya satuan-satuan tertentu. Di penggaris itu kan ada dalam sentimeter, ada milimeter, dan ada inci. Kadang mungkin kalau kita kurang teliti atau tidak memiliki apa kemampuan itu kita tidak tahu gitu ya
disuruh ngukur misalnya menyebutkan suatu angka tetapi angkanya itu dengan satuan yang salah gitu. Nah, harapannya dalam metrologi ini Bapak Ibu sekalian bisa memahami cara mengukur kemudian satuan. Kalau satuan kan sudah diajarkan di fisika ya. Jadi ini lebih ke cara mengukur seperti itu. Kemudian, jadi mengukur itu suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif, sifat-sifat objek atau kejadian nyata sehingga angka yang diperoleh itu dapat memberikan gambaran yang jelas. Jadi kalau segala sesuatu yang diukur itu pasti bernilai pasti karena sudah mengeluarkan angka gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah eh, ilmu dalam di dunia perkuliahan Bapak Ibu ya, itu kalau ada namanya penelitian, kalau nanti Bapak Ibu akan melalui yang namanya tugas akhir. Jadi tugas akhir itu ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu ada muncul numerik. Numerik itu angka-angka. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian ini, kalau di prodi mesin pasti arahnya adalah kuantitatif. Dan itu ilmu pasti yang pasti bisa diukur dan nilainya itu udah pasti. Tapi kalau kualitatif itu deskriptif. Jadi bagaimana orang memandang gitu ya. Dan itu harus banyak sekali membaca literatur-literatur. Nah, kalau di mesin, kita arahnya kepada kuantitatif, di mana kuantitatif ini hubungannya dengan angka, dan angka itu sifatnya adalah pasti gitu ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang sangat penting yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam proses pengukuran gitu ya. Dari mulai satu tentang kecermatan, yaitu ukurannya itu seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dari kualitas yang diukur. Jadi gitu ya. Jadi cermat harus cermat. Kemudian ketelitian, ketelitian ini presisi. Jadi kalau kita melakukan sebuah pengukuran itu, apakah berapa koma, berapa angka di belakang koma, misalnya gitu. Apakah kita bulatkan ke depan, atau kita tetap menggunakan berapa angka di belakang koma. Nanti Bapak Ibu akan saya ajarkan juga tentang kayak mengukur jangka sorong atau mikrometer, di mana itu menggunakan koma ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan satuan kayak 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, tetapi kayak 1,5, 1,56 dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nanti ada cara-caranya dan mohon nanti Bapak Ibu memahami sehingga pada saat mengerjakan tugas juga eh, mampu gitu. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah kekeliruan atau error gitu ya. Jadi kalau kekeliruan atau error itu apabila kita mengukur apakah akan terjadi ada kemungkinan terjadi error? Ya, pasti. Biasanya itu karena kita kurang perhatikan alat ukurnya ternyata harus dikalibrasi terlebih dahulu. Tapi kita tidak kalibrasi. Nah, contoh paling mudah mungkin yang kita familiar ya Bapak Ibu ya, timbangan badan aja. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah kan menimbang badan ya. Nah, kadang kalau dia yang digital, bukan yang digital ya, yang pakai apa namanya kursor itu, ya kan, itu nggak langsung di nol gitu ya, dia masih agak miring ke kiri atau miring ke kanan gitu. Nah, kemudian ada juga yang digital. Digital itu kita udah kadang-kadang juga tidak dari nol gitu kayak kayak timbangan saya itu kalau di bawahnya kotor dia pasti nggak dari nol gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga, nah itu adalah hubungannya dengan kekeliruan, terjadinya error. Jadi terjadinya error itu ada macam-macam penyebabnya, Bapak Ibu. Bisa juga karena alatnya yang harus dikalibrasi seperti itu, atau alatnya memang yang harus sudah tidak layak gitu. Sepertinya seperti penggaris gitu ya. Penggaris yang udah sering sekali dipakai, itu angka nolnya tuh bisa kayak udah nggak terlihat. Nah, itu nanti ada caranya juga. Jadi kita bisa mulai dari angka 1 atau mulai dari 0,5 kalau memang Bapak Ibu mampu untuk memahami itu. Gitu. Atau kita memang yang tidak tahu caranya. Gitu. Ada juga nih, misalnya kurang familiar dengan timbangan gitu ya, ya udah habis dinyalakan langsung ditaruh aja barangnya. Padahal kan setelah dinyalakan kita harus pastikan dulu bahwa dia dari nol misalnya, atau misalnya dari angka berapa gitu. Setelah itu baru dinaikkan barangnya seperti itu. Nah itu adalah beberapa kekeliruan-kekeliruan yang mungkin kurang dipahami oleh
kita gitu. Ini ada besaran-besaran ya Bapak Ibu ya. Saya rasa juga sudah diajarkan di fisika gitu ya. Di fisika sudah diajarkan. Itu ada mulai panjang itu dengan meter, massa itu kilogram, waktu sekon, suhu, Kelvin, kuat arus, ampere dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada luas, volume, massa jenis dan ini ada rumusnya, kemudian yang sebelah kanan adalah satuannya. Ini saya rasa juga Bapak Ibu sudah diajarkan di fisika ya, gitu. Apalagi sekarang udah ada chat GPT ya, sepertinya Bapak Ibu jauh lebih pintar ini, gitu. Sudah bisa dianukan. Kadang-kadang kita juga eh, semakin berkembangnya teknologi, itu harusnya sih informasi lebih mudah ya untuk kita ketahui. Seperti misalnya, oh nggak paham nih bagaimana cara join Google Classroom. Ih, Bapak Ibu tinggal aja ketik gitu ya di Google. Atau paling gampang di YouTube pasti ada. Nah, sekarang itu udah canggih banget itu ada di ChatGPT sama tahu juga ada gitu. Kemudian pengukuran panjang nih Bapak Ibu ya, saya rasa ini udah kita pelajari sejak kita SD ya bahkan ya. Gitu, ini ada pengukuran panjang, di mana pengukuran panjang itu bisa menggunakan dengan beberapa alat gitu ya. Dari mulai pakai mistar, penggaris, jangka sorong, meteran, pita ukur. Nah, ini biasanya yang ibu-ibu ini saya sama Bu Linda ya kayaknya yang paham ini ya. Pita ukur jadi kayak biasanya Bapak Ibu pasti pernah jahit baju ya. Nah, itu kan pakai ukur pita apa namanya? Alat ukur yang elastis ya, seperti pita itu dan mikrometer gitu. Nah, ini adalah satuan dari panjang mulai dari kilometer sampai milimeter, di mana per tahapan tangganya itu bernilai 10 dikalikan 10. Jadi kalau misalnya 1 kilo berapa meter ya? 1, 2, 3 gitu ya, berarti dikali 1.000 gitu ya. Karena satu tangga bernilai kali 10 gitu. Mungkin yang akan banyak berinteraksi dengan kita tentang panjang adalah sentimeter ke milimeter. Kalau di mesin itu kita paling banyak memakai satuannya dalam milimeter. Nanti Bapak Ibu akan belajar namanya gambar teknik atau AutoCAD dan di mana itu adalah satuannya dengan menggunakan milimeter gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu gitu ya di mana di penggaris misalnya milimeter itu yang mana. Jadi yang paling kecil-kecil itu garisnya Bapak Ibu, yang paling kecil-kecil itu milimeter. Tuh. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih soal seperti ini Bapak Ibu. Kalau kayak gini itu kan gampang ya, yang warna kuning ini ya. Yang warna kuning nih, ini gampang banget nih. Yang warna kuning. Nah, ini yang warna kuning ini kalau berapa panjang benda tersebut kalau pakai penggaris? Ya udah tutup mata aja 3 senti ya kan? Ini 3 senti ini kalau pakai penggaris. Nah, yang pertanyaannya adalah gimana kalau kita mengukurnya? Ini kan yang digaris di bawah itu kan yang abu-abu ya. Berapakah panjang yang digaris abu-abu gitu? Ya, kalau Bapak Ibu paham, ya ini 1 senti, 2 senti, 3 senti. Nah, milimeter itu yang kecil-kecil ini Bapak Ibu ya. Nah, dari nol ke garis yang kecil. Ini, itu adalah, nah ini bisa ya enggak ya pakai ini ya. Pakai color nih. Kasih color ya. Nah, ini dari nol ke si garis yang merah. Ini adalah 1 mili. Gitu ya. Jadi kalau yang atas ini adalah sentimeter. Jadi 0, 1, ini adalah 1 senti. 2, ini adalah 2 senti. Bapak Ibu saya rasa tahu ya. Ini 3 adalah 3 senti. Kemudian 0 dengan garis yang kecil ini adalah mili. Itu ya. Jadi kalau 0 ke 1 ini ada 1 senti, 1 senti berapa mili ya? Tinggal dihitung 1, 2, 3, ini 10. Jadi satu senti sama dengan 10 mili. Kalau yang ditanyakan ini, nanti saya kasih soal nih Bapak Ibu ya. Jadi yang garis di bawah ini adalah soal gitu.
Berapakah panjang yang abu-abu ini? Ya udah 3 senti. Ini jawabannya. Itu 3 senti gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apabila ada yang seperti ini, nggak mulai dari nol, Bapak Ibu ya. Nggak mulai dari nol, gimana gitu ya. Kalau tidak mulai dari nol. Seperti ini. Ini dari setengah senti ke berapa ini? 3,3. Eh, 3,3 ya. Ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, ini 3,3. Berapakah panjang yang di garis hitam? Ada yang tahu? 2,8. 1, 2. Iya, betul 2,8. Tadi siapa yang jawab? Pak Pak Ganes Maskur, ya? Bu. Hah? Pak Oh, Maskur. Pak Maskur. Bapak nggak sendirian, nggak barengan, Bapak terus yang jawabnya. Iya, betul. Kalau paham betul enak ya Pak Ali ya. Jadi kayak segini tuh kan setengah ya Pak ya. Kalau segini kan setengah. Ya udah jadi setengah. Setengah ini satu. 1,5. 2,5. 3. Pak, salah Pak. Iya, Satu. 2,8, Bu. Ini Oh kan ya, 2,8 betul. 2. 1, 2, setengah, 2,5 tambah 3 ya Pak ya. Ya betul. Jadi dua Iya. koma delapan itu. Jadi kalau cara gampangnya gitu. Ada juga yang cara sulit gitu ya. Yang cara sulitnya di sini kan terakhir 3,3. Jadi 3,3 dikurangi 0,5 juga bisa seperti itu. Kalau pengen kayak gini kayak Pak Ali Mansur juga bisa 1, 2, 2,5 ini 3 terakhir di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti saya kasih soal model seperti ini Bapak Ibu, tapi bukan ini enak dong kalau ini ya. Itu. Kemudian, nah ini. Tinggi pagar 900 cm. Tinggi pagar tersebut sama dengan berapa meter? Silakan Bapak Ibu selain Pak Ali ya. Saya takutnya nanti yang bisa Pak Ali aja. Itu ya. 9 meter, Bu. Berapa Pak? 9. 9 meter ya 9 Pak ya. meter. Ah, oke, 9 meter ya Pak ya. Ini kayak saya rasa ini sudah pekerjaan sehari-hari ya Pak ya. Kita mau mudah aja. Kemudian, eh, di close dulu. Nah, ini. Kemudian di sini, aduh, ini dihapus dulu. Kemudian ini belajar tentang luas dan volume. Ini pelajaran SD sih Bapak Ibu ya. Jadi ya cuma ngulang-ngulang aja untuk pertemuan yang masih awal-awal ini. Cukup mudah. Bentar. Nah, ini ya. Jadi ini tuh ada beberapa bangun gitu ya. Ada mulai dari persegi, segitiga, persegi itu dengan memiliki sisi yang sama ya Bapak Ibu ya. Sisi-sisinya ini sama, itu namanya persegi. Kemudian segitiga, udah pasti ya. Kemudian ada bangun-bangun yang lainnya juga. Nah, di sini pengukuran luas dan volume itu juga sangat penting kalau kita di nanti saya ada tugas Bapak Ibu ya, yaitu mengukur ruangan Bapak Ibu di rumah ya gitu ya. Jadi nanti silakan saya ingin tahu gitu bagaimana cara mengukurnya gitu ya, bagaimana cara mengukurnya, memakai alatnya itu bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di video gitu ya, mulai bagaimana naruh alatnya di satu sisi, kemudian ke sisi yang sana, dari pojok ke pojok, kemudian membaca, membacanya berapa gitu. Karena kadang-kadang ini sih masih gampang ya, masih awal-awal ya. Tuh, kalau sudah terbiasa mah bisa aja nih. Seperti itu. Nah, ini ada pengukuran luas dan volume. Kalau ini kan pastinya volume ya. Jadi kalau volume itu adalah yang memiliki ruangan. Jadi seperti rumah kita gitu ya. Atau misalkan bola, atau misalnya gelas kalau ada tutupnya
gitu. Itu termasuk volume. Tapi kalau luas itu hanya satu sisi saja gitu ya. Tuh. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Jadi ini nanti eh, saya kasih contoh yang atas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang di bawah dikerjakan sebagai tugas gitu ya. Jadi nanti tugasnya saya capture nanti tugasnya saya ketikkan wordnya soal Bapak Ibu langsung ketik di bawahnya gitu aja ya. Nah, ini nanti yang A, B, C ini dikerjakan di rumah saja. Nah, ini contohnya yang paling atas nih Bapak Ibu ya. Contohnya ini ada eh, ya ini panjang, kemudian ini lebar dan ini tinggi. Berapakah volumenya? Maka volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dikalikan. Yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa di dalam metrologi itu satuannya harus sama. Jadi kalau di sini senti, ini senti, ini senti, maka di sini harus jadinya juga senti. Nah, apabila di salah satu ini belum senti, maka harus disamakan Bapak Ibu ya, karena beda gitu ya. Nah, kalau ini cara volumenya ya udah tinggal dikalikan aja, udah pakai kalkulator ya, udah langsung muncul sendiri. Nah, kalau ini nanti yang A itu mencari volume. Kalau yang B ini mencari tinggi, berarti nanti gampang aja, Bapak Ibu tinggal volume sama dengan panjang kali lebar. Bentar-bentar. Pakai ini bisa nggak sih? Jangan. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti volumenya ditulis di sini. 3927 sama dengan panjangnya berapa? Panjang kan yang ini ya. 21 dikali lebarnya 11, tingginya T. Nah, jadi nanti 3927 sama dengan ini dikalikan dulu 21 kali 11 berapa? Titik-titik dikali T. Nah, nanti T sama dengan 3927 dibagi titik-titik tadi. Seperti itu ya caranya. Jadi nanti caranya seperti itu, yang ini juga seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini untuk bangun balok. Nah, yang berikutnya di sebelah kanan itu ada bangun, apa ini Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak bangunnya apa namanya? Silinder. Ya, tabung ya Bapak Ibu ya. Tabung. Ya, jadi ini caranya seperti ini. Volume sama dengan Pi kali R kali R kali T. R itu adalah jari-jari. Ya. R ini adalah jari-jari. Bentar, kita pindah ini. Salah. Jadi R ini adalah jari-jari. Ya, R ini adalah jari-jari. Di mana jari-jari itu adalah setengah lingkaran. Ini adalah jari-jari. Ini adalah jari-jari. Dari pusat lingkaran ke samping itu namanya jari-jari. Jari-jari atau yang ditulis dengan R kecil. Nah, kalau dari pojok sini ke pojok lagi itu namanya diameter. Ditulisnya D. Atau kalau di simbol itu seperti ini. Gitu. Ini adalah diameter. Jadi diameter sama dengan 2 kalinya jari-jari.
Kalau jari-jari setengahnya di liter. Nah, Ini juga rumusnya adalah seperti ini. Jadi volume dari tabung adalah Pi kali R kali R kali T. Di mana Pi adalah 22/7. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dikali R-nya berapa? 14. Kali 14 kali 25 adalah tingginya. Ini adalah tingginya. Dari pojok ke pojok ini adalah tingginya. Dari sini ke sini. Itu ya, sorry. Tuh. Nah, ini nanti tinggal dikalikan aja. Kemudian jangan lupa memberikan satuan, Bapak Ibu ya. Memberikan satuan. Satuannya jangan sampai salah. Kalau sentimeter berarti sentimeter. Karena ini pengalinya ada 3, jadi satuannya sentimeter pangkat 3. Seperti ini juga. Sentimeter pangkat 3. Seperti itu. Nah, nanti ini dan ini itu dikerjakan untuk sebagai tugas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini masih awal-awal banget ini. Bentar, saya hapus dulu. Kemudian, nah ini yang sulit sebenarnya. Ini sangat sulit sekali. Anak-anak yang reguler aja sulit. Tapi ya saya nggak tahu ya, di rumah Bapak Ibu ada nggak ya gelas ukur? Tapi kayaknya nggak semua orang tahu punya gelas ukur ya. Nah, jadi ini itu mengukur suatu benda yang tidak beraturan gitu ya. Bentar, Pak Ali bisa di mute nggak Pak Ali? Gresek-gresek di ini saya. Apa ini? Nah, ya makasih Pak Ali. Jadi ini itu yang berikutnya adalah mengukur benda yang tidak beraturan. Jadi contohnya seperti batu, kerikil gitu ya. Nah, itu kalau kita mau mengukur volume, itu kita bisa pakai gelas ukur diisi air. Tapi kalau gelas ukur itu kan dalam milimeter ya, dalam liter atau mililiter. Nah, ini kalau yang anaknya minum susu itu kan dalam milimeter ya, atau kita minum air mineral itu kan 200 mili kayak gitu ya. Nah, ini harusnya pakai seperti itu, tapi saya takutnya nggak semua di rumah Bapak Ibu punya alat ini gitu. Jadi ini itu caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya sampaikan aja. Jadi caranya itu kita masukkan air dulu gitu ya. Ini misalnya nih Bapak Ibu punya gelas ukur gitu ya. Biasanya tuh kalau gelas ukur itu ya botol minum anak bayi atau enggak kebetulan kayak suami saya itu kan pecinta kopi ya. Biasanya untuk membuat kopi itu juga punya gelas ukur tapi ya agak sulit juga ya. Ini harusnya dipraktekkan juga sih. Nah, ini sebelumnya ada namanya volume mula-mula. Volume mula-mulanya kita isi air dulu, gitu ya, senilai berapa gitu. Terserah, nggak ada ketentuan gitu ya. Kalau yang digambar ini itu nilainya adalah 150. Ini ada namanya volume mula-mula atau V0, volume mula-mula. Kemudian kita masukkan setelah ini air aja, kita masukkan batu. Nah, kalau dia kita masukkan ke batu ke dalam botol yang ada isinya air tadi, maka itu kan nah airnya akan naik ya. Yang awalnya itu adalah di kita tulis saja V1 lah ya, biar nggak bingung. Kita tulis V1 aja. Ini adalah V1. Jadi volume mula-mula nggak ada airnya adalah 150. Kemudian dimasukin batu gitu ya. Kita masukkan batu, maka pastikan airnya naik ke atas ya menjadi 200 gitu. Jadi V2 atau volume 2-nya menjadi 200 gitu. Nah, 200 ini itu kita kurangi ya, 200 dikurangi 150 gitu. Maka akan menjadi 150 mili gitu. Nah, di mililiter ini nanti kita konversikan
menjadi meter gitu Bapak Ibu ya. Ini di sini kebetulan tidak dijelaskan lebih detail aslinya. Kalau Bapak Ibu punya apa namanya alat ukur di rumah, saya jelaskan caranya. Jadi dari milimeter itu, dari milimeter itu akan dikonversikan ke dekameter. Nah, dekameter, dekaliter itu sama dengan berapa meter pangkat 3 gitu. Cukup rumit sih gitu. Jadi karena cukup rumit ya saya lewati aja. Kalau di reguler saya praktekkan itu karena saya bawa alatnya gitu. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi nanti akan ada tugas yang pakai penggaris dan apa tadi ya? Balok juga tabung. Itu aja lah ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengukuran massa, Bapak Ibu ya. Pengukuran massa ini atau berat. Pasti ini Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan berat karena kita kan nggak mungkin ya nggak ada dari kita itu yang tidak pernah timbang badan ya. Nah, biasanya kita familiar dengan kilogram dan gram ini. Biasanya kalau yang ibu-ibu ini ya berapa gram gitu atau berapa kilo gitu. Nah, kilo seperti hanya kilometer tadi kalau turun ke bawah maka nilainya akan dikalikan 10 begitu. Berarti 1 kilo sama dengan 1000 gram gitu. Kalau naik maka dibagi 10 gitu ya. Sama dengan konsepnya seperti yang panjang tadi. Namun ini menggunakan gram, kalau panjang menggunakan meter gitu. Nah, ini kemudian di sini ada macam-macam alat ukur massa. Jadi massa itu adalah berat gitu ya. Alat ukur massa itu ada macam-macam. Ada neraca pegas itu. Kemudian neraca pegas mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya. Untuk mengukur biasanya apa ya? Sembako-sembako gitu ya. Kemudian ada neraca lengan, ada neraca lengan gantung, neraca sama lengan, ada neraca analog, neraca digital, dan Bauhaus itu ya. Kemudian lah di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus eh, menghitung gitu ya. 4 kilo berapa ons gitu ya. Kemudian berapa gram gitu. Nah, ini kalau ini setengah ton plus 1 kuintal sama dengan kilogram. Gitu. 1 ton berapa kilo ya? Ada yang tahu nggak? 1 ton berapa kilo? 1000. Iya, betul, Pak. Nah, 1 ton itu 1000 kilo. Kalau 1 kuintal berapa kilo? 100. 100, betul. Berarti untuk soal yang paling atas ini jawabannya berapa? Ada yang tahu? 600. Betul, 600. Siapa ini yang jawab ini? Pak Ganes lagi nanti ini. Irfan, Bu Irfan. Oh, Pak Irfan. Iya, Pak Irfan. Agak menggema-menggema, Pak. Gitu, ya. 600 ya, Pak? Oke, nah ini nanti tutup mata aja nih kayaknya nih Bapak Ibu ya, karena kita udah sangat familiar sekali untuk masa ini ya, karena kita biasanya juga membeli barang-barang yang menggunakan satuan-satuan ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ada juga pengukuran sudut ya. Jadi kalau sudut ini biasanya kita menggunakan derajat, grad atau radian gitu ya. Nah, ini seperti ini apa namanya cara mengukurnya seperti itu 1 radian sama dengan busur R dibagi keliling lingkaran kali 360. Itu adalah ini adalah rumusnya. Kalau ini yang sebelah kanan ini kalau menggunakan alat untuk mengukur eh, radius ya busur ya dengan menggunakan busur seperti itu. Nah, ini caranya mungkin kita dulu waktu SD atau SMP ya pernah pakai busur itu ya. Tuh.
Nah, ini adalah alat-alat selain busur. Kalau yang di sebelah, nah ini, ya, sorry, sorry, sorry. Nah, kalau yang yang saya centang ini yang sudah sangat familiar ya, kita pakai biasanya untuk menggambar, kemudian menentukan derajatnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau yang lupa caranya tetap misalnya ada sebuah garis gitu ya, ada garis di sini. Nah, Bapak Ibu bisa taruh di satu sisi itu tepat di titik yang tengah ini. Kemudian yang satunya lurus di sini. Kalau misalnya dia garis lurus, kalau misalnya dia membentuk suatu garis tertentu, misalnya seperti ini. Nah, berarti ini harus ada dua garis gitu ya, ada dua garis yang berhimpitan untuk mengetahui berapa derajatkah misalnya garis ini. Berarti ini harus eh, lurus di nol, kemudian kita tepatkan tengahnya di sini. Nah, ini baru kita ketahui berapa derajat gitu ya. Yang dibaca apabila dia itu eh, yang dibaca ini dari nol, berarti yang sini ya, yang di bawah ini. Di nol, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sekitar 55 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian ada busur baja di sini untuk jadi satu dengan penggaris supaya mungkin lebih mudah gitu ya. Yang terakhir ini ada busur bila atau universal bevel protector ini sepertinya yang dipakai untuk pekerja-pekerja ya. Nah, gitu ya, betul ya. Pada mesin mungkin ada bapak yang pernah menggunakan busur bila, Pak Ali nih. Ada yang pernah coba nggak Pak Ali? Busur bilah. Sudah pernah nggak Pak? Dulu waktu sekolah, Bu. Kalau sekarang ya pernah, pernah. Pernah ya busur bilah ini ya. Oke. Di perusahaan-perusahaan biasanya Pernah pakai dulu ya. waktu Nah, ini kemudian kalau ya di Pak. perusahaan sketmat itu, Bu, Oh biasanya. iya, Jaka Sorong ya Pak ya. Iya, jangka sorong. Nah, kemudian susah ya. Nah, ini ya untuk mengukur aja ya, mengukur jangka sorongnya. Apa jangka sorong sampai mengukur derajatnya seperti itu. Nah, ini juga seperti cara yang tadi. Maaf ya. Ini susah sekali ya ini. Kalau habis digambar harus dihapus sih. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti cara untuk mencari derajat suatu segitiga ini Bapak Ibu ya. Ntar nih, saya cari yang garisnya tipis aja. Nah, jadi satu segitiga seperti ini, satu segitiga utuh seperti ini itu nilainya totalnya adalah 180. Jadi 180 nilainya. Jadi kalau ini ada soal ya. Ini ada soal, jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan soal ini. Ya, berapakah sudut yang belum diketahui? Itu ya. Nah, ini nanti caranya seperti ini. Jadi kalau total total sama dengan ah, bentar. Sudut sama dengan sudut satu ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 gitu ya. Bisa dipindah nggak sih ini tulisan? Nah,
Ini ya. Jadi kalau total sudut itu 180 derajat sama dengan sudut satunya di sini ya. Ini yang nomor A, 75 ditambah 50 ditambah sudut tiganya tidak tahu. Nah, maka yang ditanya berapakah sudut tiga? Nah, tinggal dikurangi aja 180 dikurangi 75 dikurangi 50. Berapa, Pak? 125. 180 dikurangi 125. 55 55, ya? Bu. Ya, 5. 55. Nah, berarti ini sudut yang tidak diketahui adalah 55. Nah, kalau yang soal B, kira-kira sudut yang tidak diketahui yang mana? Ini soal A, ini soal A ya, ini jawaban soal A. Nah, kalau soal B berarti berapa ya sudut yang tidak diketahui? Kalau yang ada kotaknya ini adalah siku-siku. Berapakah siku-siku itu? 90. Ya, betul. Berarti yang kita tidak ketahui kan yang ini ya. Nah, garis yang ini itu tidak kita ketahui. Kalau ini itu adalah 90. Nanti Bapak Ibu silakan diisi. Kemudian ini nanti yang dipertanyakan ini berapa gitu ya. Nah, ini nanti termasuk dalam tugas nanti saya tulis kembali soal ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini sebentar ya, ini agak effort dikit ini dihapus apa ya. Nah, berikutnya pengukuran dengan jangka sorong ini tidak saya jelaskan sekarang, tapi nanti ada sesi sendiri. Jadi jangka sorong itu ada 3 caranya untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berapa gitu, 3 atau 4 gitu. Nah, jangka sorong itu fungsi utamanya untuk mengukur lebar, ketebalan suatu benda. Jadi ada benda-benda Bapak Ibu yang sifatnya mungkin bentuknya ada yang balok, bisa juga yang bentuknya tabung untuk mengetahui diameternya. Biasanya kalau kita bentuknya lingkaran gitu ya kayak gelas ini berapa diameternya? Kalau cuma pakai penggaris kita tidak mengetahui berapakah tengah-tengahnya gitu ya. Nah, bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian ada yang berikutnya pengukuran dengan mikrometer gitu ya. Sing angkatan iki sing. Pengukuran dengan mikrometer ini atau adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran yang sangat kecil dan tipis sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa menggunakan alat mikrometer. Jadi mikrometer ini aslinya kurang lebih mirip dengan jangka sorong, namun mikrometer ini digunakan untuk yang bendanya lebih tipis gitu. Gitu. Jadi pengukuran dengan mikrometer ini ada juga untuk mikrometer dalam, luar, dan kedalaman. Mirip dengan jangka sorong. Namun keakuratannya 10 kali lebih akurat karena hanya untuk benda diperuntukkan untuk benda-benda dengan ketebalan yang sangat tipis sekali. Ini ada mikrometer dalam, luar, dan untuk kedalaman. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan di beberapa pertemuan berikutnya. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk pertemuan saya hari ini gitu. Apakah ini sudah di-capture? Siapa aja yang hadir? Capture-nya gimana, Bu? Ya, Pak Ali. Screenshot, Pak. Oke. Iya, nanti saya taruh di grup aja boleh. Tapi ya nanti, ya, nah ini kayak gini. Di-capture itu gimana ya caranya? Screenshot, Pak. Nggak pernah screenshot, Pak. Kayaknya cuma saya yang sering screenshot ya, Pak. Ini jadi screenshot. Kalau kayaknya bapak-bapak yang lain udah sering screenshot ya. Waktu K3 itu screenshot itu bisa. Screenshot, Pak. Gimana ya caranya ya? Print screen gitu ya. Ya, iya udah gitu, Pak. Terus ditaruh mana? Nah, gitu, Print Pak. screen ditaruh mana? Nah, nanti itu akan jadi foto gitu ya, Pak ya. Nanti akan jadi foto gitu. Nah, ini nanti saya share di grup siapa aja yang hadir hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti yang nggak hadir juga nggak apa-apa, tapi wajib untuk mengirimkan absen hari ini
di Google Classroom. Coba saya lihat, apakah sudah ada yang join Google Classroom-nya selain Pak Ganev. Jadi memang harus join semua Bapak Ibu ya. Nah, masih Pak Ganev ini. Oh, Pak Ganev sudah langsung mengirimkan absen hari ini. Ini ya, nanti yang sudah mengirimkan itu baru Pak Ganev nih ya. Saya tunggu ya Bapak Ibu yang lainnya. Ini nanti terakhir jam 12 malam Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Ganev nih, nanti akan seperti ini. Jadi ini yang join masih Pak Ganev, nanti silakan yang lainnya join di Google Classroom, kemudian mengumpulkan di link pertemuan satu. Seperti itu. Nah, ini batas waktunya hanya sampai jam 12 malam, Bapak Ibu. Jadi cuma ngumpulkan screenshotan aja, gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti akan saya share habis setelah ini tugasnya, gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa melihat di slide sebelumnya sih hasilnya, tapi nggak apa-apa nanti saya ketik lagi aja di Word. Jadi tugas untuk pertemuan dua, langsung nanti saya membuatnya itu di Word. Nah, jadi nanti silahkan diketik di Word itu juga jawabannya, langsung dikirimkan ke link pertemuan dua. Itu ya. Jadi di link pertemuan dua ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi nanti saya, oh salah ini. Salah buka. Ini manufaktur. Yang mana ini? Nah, jadi nanti setelah ini saya akan tuliskan tugasnya. Sebenarnya sudah ada di slide tadi. Jadi kemudian langsung dikerjakan di Word itu aja. Silakan jangan lupa memberikan menulis nama, tapi aslinya sudah ada ya di Google Classroom-nya. Tapi boleh dituliskan nama lagi. Kemudian silakan klik di pertemuan dua, linknya di sini, untuk mengirimkan hasil jawaban tugas Bapak Ibu. Nah, kalau yang pertemuan dua ini maksimal jam 7 malam besok sebelum kita kuliah online lagi. Tapi ya untuk kuliah pertemuan satu harus dikirimkan sebelum jam 12 malam malam ini. Gitu Bapak Ibu. Semoga tidak ada yang kesulitan ya untuk mengirimkan ini. Itu aja mungkin dari saya Bapak Ibu. Ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan atau tidak ada juga nggak apa-apa, saya senang. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan juga boleh. Atau sudah cukup? Kok Bu? Cukup. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah join hari ini. Jangan lupa besok kita ada kelas online lagi dan jangan lupa untuk mengirimkan absen dan juga mengirimkan tugasnya sebagai data pertemuan dua. Semoga yang saya berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya paling nggak bermanfaat untuk mengingatkan kembali ya karena masih dasar banget gitu sebelum masuk-masuk ke pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitasnya kembali yang sedang bekerja. Silakan semoga pekerjaannya diberi kelancaran, yang istirahat juga semoga istirahatnya di apa ya? Dinyenyakkan gitu ya. Tapi jangan lupa mengerjakan tugas dulu mungkin gitu ya sebelum istirahat Bapak Ibu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.